Dilema etik. Dilema etik masih itu dok, masih lagi sholat dokter. Oh, Bagaimana dok? dilema etik masih sholat. Nggih. Ketiga, Eh, Mas UI, saya MFK. MFK. Ketiganya masih Boleh, sholat juga dok. boleh MFK. Oh nggih, MFK MFK. 14. Nggih. Insya Allah siap dokter. SK, SK udah ya? Nggih, sampun dokter, Ampun. sampun diupload. SK udah, terjadian akses sudah, bukti identifikasi terhadap area berisiko udah ya Sampun dokter. Nggih, di 141C ya. nggih 141C. Oh iya, ini, oh iya, ini diupload di itu tadi boleh dokter, diupload di tempat yang tadi itu, yang eh, area-area berisiko itu loh. Anu 5 berapa tadi? Yang keselamatan pasien ya dok, yang Ya, keselamatan ya, program yang keselamatan. keselamatan itu ya. Yang area-area itu kan belum ada yang di-upload. 534 nih. 534 ya. Ya. Oke. Caranya nyusun daftar resiko gimana, Bu? Cara menyusunnya dokter. Mm-mm. Eh, jadi saya mengkomunikasikan dengan petugas yang ada di misalnya di pelayanan, di Mm-mm. berarti di BP itu area beresikonya itu misalnya kan di depan ruang tunggu BP itu Mm-mm. ada eh, perbedaan level lantai ya dok. Mm-mm. Itu di situ saya catat sama yang Mm-mm. satunya berarti ada di ruang pendaftaran juga ada Mm-mm. perbedaan level lantai. Jadi saya catat di situ. Terus untuk area-area yang misalnya di tempat parkir itu kan mungkin terjadi kehilangan, misalnya kehilangan helm atau Mm. kehilangan kunci motor itu saya Oke, di resiko ya. ya. Nggih, Dokter, ini uploadan ini yang uploadan ini kan tadi yang 521 B dan C nggih. itu kan belum ada itu, ya. Oh ini. Ini bisa pakai ini dokter, ini lengkap, ini udah Oh bagus nggih ini. nggih Ya, nggih pakai. ya itu kan tadi kan yang depan ini belum itu. Ya, saya lihat itu Nggih nggih. Ya dokumennya dok, kurang sekali. Nah, ya nanti dok, diupload yang ini aja ini. Ini main listnya udah lengkap ini. ya dok, Oke, ya dok, ya siap dok. ini pakai ini aja. Oke, Bu. Ibu pernah latihan MFK tak? Workshop dokter di Workshop. kabupaten. Ini kok udah bagus ini. Nggih. Terima kasih dok, terima Matur kasih. suwun dokter. J. Bukti evaluasi. Monef. Triwulan ya, Bu? Nggih, itu di triwulan pertama berarti dari Januari sampai dengan Maret, eh, April sampai dengan Hmm. Juni, Hmm. Juli baru sampai dengan September dokter. Oh iya, nggak apa-apa. Oktobernya belum. Hmm.
Untuk bukti tindak lanjutnya udah ada. Sudah di-upload, dokter. Ini yang ini ya? Yang mana ya? Nggih. Gambar-gambar. Masuknya yang apa? Monef. Monef. Yang di Monef Bu- itu. Bukti Monef. Bukan, tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya yang itu bidang. Oh ya ini, di bawah Monef ya? Nggih. Oh iya. Oke. Monitoring evaluasinya tiap bulan apa tribulan? Kalau monitoringnya berarti setiap bulan, dokter. Tiap bulan. Nggih. Untuk identifikasi pengunjung gimana? Identifikasi pengunjung berarti Mm-mm. eh, kita berarti kan alurnya apa SOP-nya, dokter? Ya maksudnya gimana? Kalau ngidentifikasi pengunjung berarti kalau ada tamu, Berarti pakai buku tamu, dokter. hmm, Kalau misalnya untuk eh, yang buku tamu untuk mm-mm, tamu puskesmas, pelamar, atau tamu khusus. mm-mm, Itu ada buku tamu tersendiri. Kalau yang di Ponet sama rawat inap itu buku tamu untuk pengunjung pasien. hmm. Kalau yang outsourcing ada? Outsourcing kita nggak ada, dokter. Bukan, maksudnya kalau kalau pembawa limbah gitu diberi tanda. Oh iya, harusnya dimasukkan ya, dokter. Itu Ya, saya nggak masukkan, orang yang belum ngambil limbah, dimasukkan. orang yang mau berbagi listrik, Belum Oh masuk iya, belum masuk, dokter. Berarti ya, itu namanya apa itu iya, kalau gitu? absen. itu Pas masuk semua yang tamu ya, masuk, dokter. Nggih, belum, eh? belum. Semua yang masuk di itu Nanti ya. dimasuk. Iya, iya, dokter. Oke, ini udah. Pemeliharanya udah ada ya, checklist air, checklist Checklist air, gas, udah ya. sama listrik. Yang B itu ya. Nggih, wonten. Nggih. Oke. Ada simulasi? Pernah diadakan simulasi? Simulasi alhamdulillah sudah dilaksanakan pada bulan September. Halo, nggih, Ya. Code red dan code blue ya? nggih, Ya. Oke. Terus ini yang dibuat ikra apa? nggih, Koder. Ikra apa, Bu? Ini yang dibuat berarti ada 4 ikra yang kemarin di ruang pemeriksaan dokter, di ruang Ikra infeksi. Ikra apa? pemeriksaan anak MTBS, nggih, ikra Ikranya. infeksi. Ini saya ambil dari Ikra eh, bangunan. ikra nggih, Ikra apa ini? nggih, ikra bangunan kemarin kan Ikra ikra infeksi apa ikra berarti dari bangunan? gudang, nggih, renovasi gudang, Ikra bangunan. Ikra infeksi dibuat nggak? ikra infeksi. Ada. Ikra infeksi identifikasi resiko infeksi, dokter. Ya. Ikra Udah infeksi dibuat, ini udah ada kok. nggih, Di dalam udah ada. nggih, sampun. Sekarang 143. Izin NIPAL udah ada ya?
Izin IPAL belum ada dokter, tapi di sini sudah menggunakan IPAL. Mohon saya minta bantuan menjawab dari program K3-nya gitu. Mohon izin menjawab, Dok. Untuk IPAL sampai sekarang kita belum punya izinnya. Walaupun sudah operasional dari tahun 2017 akhir ya, Dok. Kami waktu itu sudah akan dimintakan izin secara kolektif oleh Dinas Kesehatan. Cuman nggak tahu sampai dengan tahun 2023 ini belum bisa dilaksanakan atau alasannya apa. Tapi pernah saya dengar alasannya bahwa dari DLH itu persyaratan standar baku mutunya masih belum terpenuhi. Sudah diajukan tapi? Parameter. Gimana, Dok? Sudah diajukan? Waktu itu Dinkes mau mengajukan kolektif, cuman sampai sekarang belum diajukan sana, Dok. Mungkin nanti kita akan mengajukan sendiri ke Puskesmas sudah pernah mengajukan ke Dinkes atau kemana gitu? Oh, belum, Dok. Yeah. Tapi sudah ada IPAL. Sudah. Oke. Oke. Suka ada tumpahan, Bu? Selama ini berarti belum ada laporan tumpahan, dokter. Jadi saya di sini cuma membuat form laporannya saja. Jadi Laporan apa? ini belum ada laporan ke tindakan atau dari poli yang ada tindakannya itu belum ada laporan tumpahan. Kan misalnya air nyiprat-nyiprat apa-apa gitu nggak ada. Tapi sudah diadakan ini, apa namanya? Sudah diadakan simulasi. Simulasi spill kit, dokter. Ya. Sudah kemarin berarti dilakukan simulasi spill kit. Setelah itu kita mempraktekkan dan ada videonya. Tumpahan belum pernah ya. Kalau ada pasien yang berdarah-darah gitu nggak pernah ada luka. Iya. Ya ada mungkin tapi tidak dilaporkan. Jadi Dok, yang jawab dokter. Ya dok, ya dok. Ya kalau kejadian ada tumpahan darah, terus itu ada dok di Ponet, ada di UGD. Berarti ada. Itu emang kami melakukan spill kit, tapi nggak ada, tapi nggak dilaporkan. Sederhana aja, kan kami ada di situ. Ya dok. Tolong dibuat. Nanti berarti dilaporkan ya dok ya. Ada dokumennya ya dok. Ya, tolong dibuat tumpahan. Kan udah praktek itu. Ya. Nanti dibuat ya, dimasukkan di 143D ini ya. Ya, ya dok. Makasih dok. Ya, oke. Pasti ada kalau Oke, pengelolaan limbah D3. Ini tadi ya dibuang itu ya, pakai kerjasama. Kerjasama dengan PT ARA. PT ARA ya. Kalau nanti dibuat, kalau apa namanya yang tumpahan itu berarti ada laporan dulu, dibuat analisis, baru dilakukan pembersihan pakai spill kit ya. Oke dokter, siap. Nanti spill kitnya di tiap ruang atau upload juga. Bukan, di setiap ruang apa? Spill kitnya ada di mana? Di yang ada tindakannya dokter. Yang ruangan yang beresiko.
Di mana saja? Seperti Oke. contohnya di laboratorium, Di di BP ada ruang nggak? gigi, di Ponet, di ruang IGD. Di BP IGD ada. tindakannya berarti di ruang IGD dokter. Kalau tindakan kita ya Ruang gigi? kebetulan antara ruang IGD sama ruang BP itu dekat. Jadi kalau ada tindakan dibawa ke IGD. Ruang gigi ya ada. Oh, ambil sana, ambil. Ada sendiri Gigi dokter. ada. Laborat ada. Nggih, Rawat inap nggih, ada. ada. Rawat Rawat inap inap ada. ada. Rawat Oke. inap kalau misalnya dibarengkan dengan IGD boleh nggak dokter? Yo, Karena masih satu lokasi. harusnya satu-satu harusnya, tapi ya sementara enggak apa-apa. Oh, nggih, nggih, nanti kita lengkapi dokter. Enggak apa-apa, Masalah. sementara enggak apa-apa itu dulu. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke. HVA yang buat siapa? Yang mana? HVA. Tahu HVA? Oh, HVA saya bareng sama Pak Dokter Gigi Arif juga. Bersama Mutu dokter saya. Tapi tahu HVA? Ya, tahu sedikit dokter berarti. Apa? Tentang sama Dokter Denny. HVA itu hazard vulnerability. Hazard itu apa hazard? Gimana ya? Hazard tahu ya? Hazard. Ya, tahu dok. Apa Mengidentifikasi hazard? ya. Mengidentifikasi kemungkinan kemungkinan ke ini ya dok ya. Apa tuh mengidentifikasi kemungkinan kejadian Hazard itu bahaya. itu ya dok. Jadi Bahaya. hazard Iya itu bahaya. bahaya. Heeh. Ya, bahaya. Bahaya. Maksudnya Jadi ya melakukan kita assessment pada mempersiapkan bahaya ya yang gitu. timbul. Ya, kemungkinan akan timbul di daerah kita ya dok Itu ya. sudah di Nanti ini ya, ini sudah dicegah lah maksudnya ini gitu ya dok ya. ya Udah dimitigasi dibuat sih dok. kurang. Udah dibuat sih dok. Udah, Udah. apa aja itu yang di ini, yang di bahaya terhadap apa aja? berarti bahaya terhadap tanah longsor, gempa bumi, gelombang air pasang karena kita dekat dengan laut, terus suhu yang meningkat, kemarau, banjir, Udah ya, udah bendungan dibuat ya? Nggih, sampun dokter. Rencana kontingensinya udah ya, udah dibuat. Sampun nggih. Oke, ya. Buktinya ada? Bukti ini simulasi dokter. Simulasi aja. Gempa bumi Ini nggih. nggak ada kejadian ya? Nggih, di Warureja alhamdulillah karena dataran Kalau simulasi ada ya? Simulasi. rendah jadi tidak ada alhamdulillah. Nggak ada ini ya. Simulasi.
Yang disimulasi apa ini? Penanganan apa? Maaf dokter, terputus tadi. Ini pakai WiFi apa pakai kabel sambung? Ini pakai modem dokter. Pakai modem maksudnya itu disambungkan apa pakai WiFi? Wireless dok. Oh, pakai wireless. Oke. Bukan maksudnya anu laptopnya ditancapin kabel apa pakai WiFi laptopnya? Pakai wifi dok. Oh, ya pantesan. Ya, ya. Dat. Nah. Oke. Simulasinya ini simulasi apa, Bu? Halo, nggih dok. Simulasinya Simulasi ini simulasi apa? Yang dilakukan simulasi. simulasinya berarti yang dilaksanakan gempa bumi, terus kebakaran, penanganan kebakaran, terus penanganan pasien henti jantung BHD, sama penggunaan spill kit. Spill kit ya. Nggih. Oke. Udah debriefing udah ada ya? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dokter debriefingnya. Briefing udah ada. Oke. Bukti pelaksanaan perbaikan program manajemen kedaruratan. Udah ada? Ini ya. Oke. Udah ada. Nggih. Kebakaran itu ininya apa aja? Di sana alat-alatnya apa aja? Apar Untuk dokter. apar terus? Nggih, jalur evakuasi, apar, Terus titik kumpul, terus helm terus apa lagi? petunjuk arah. Arah. Dilarang merokok ada nggak? Area merokok ada dokter. Ada. Nggih. Area merokok apa dilarang merokok? Dilarang merokok. Oh, di Puskesmas ada area merokok? Enggak ada dokter, ngapunten. Salah. Iya. Mau melarang bikin area? Nggih. Nggak boleh ya. Nggih dokter. Oke. 146 ya. Tentang aspak. Nggih. Aspaknya berapa? Ininya udah di ini berapa persen? Untuk aspak alhamdulillah untuk updatingnya sudah 100%. Untuk sarana prasarananya Ya. iya. Perpresnya 87% sama yang alkesnya 57%.
Nakesnya 57%. Nggih. Sudah ada jadwal pemeliharaan alat ya? Kalibrasi, Pak. Sampun, dokter. Nggih, sampun. Terakhir kapan itu? Dalam, dokter? Yang kalibrasi terakhir kapan? Terakhir kemarin akhir September, dokter. Akhir September. 14 September 2023. Masih ada yang belum dikalibrasi? Masih, berarti kalau misalnya untuk yang belum terkalibrasi diusulkan di BLUD ada pendanaan dari dana BLUD. Oh gitu. Nggih. Terus jadwal kalibrasi ada? Wonten. Kalau yang kalibrasi dari dinas kesehatan itu yang menentukan dari dinas. Iya, terus kalau yang dari puskesmas berarti sisa dari yang belum terkalibrasi nanti kita jadwalkan untuk kalibrasi, dokter. Oh gitu, ya. Oke. Untuk pemeliharaan utilitas itu gimana, Bu? Pemeliharaan utilitas kita pakainya checklist, dokter. Pakai apa? Checklist pemeliharaan. Oh ya. G. Kalau gedung ngeceknya berapa lama sekali? Gedung sebenarnya harusnya checklist gedung gedung juga harusnya mungkin iya. Checklist gedung itu saya bikin setiap hari, dokter. Tiap hari? Harusnya berapa, dokter? Checklist gedungnya 3 bulan sekali udah boleh. Loh, ini udah ada checklist gedung, Bu? Checklist air, checklist CCTV, genset, kendaraan, sarpras. Udah ada belum? Ada di 142B masuknya, dokter. 147B. 142B yang 142B. Oh, 142B sudah ya. Oke, untuk utilitas yang masuk utilitas apa aja? Yang masuk utilitas berarti listrik, air, gas, CCTV, genset, sama kendaraan ambulan. Telepon? Dalam, dokter? Telepon? Jaringan internet. Ya, jaringan internet. Oke. Terus pernah ngusulan kompetensi tenaga? Kompetensi tenaga untuk pelatihan ada, dokter, yang untuk diklat. Iya, diklat apa aja yang diusulkan? Diklat yang diusulkan berarti BTCLS, ACLS, APN, apa lagi, dok? Untuk bidan, pelatihan USG juga ada, dokter. USG. Tadi yang bangsanya MFK K3 gitu nggak diusulkan? Iya, belum masuk, dokter. Belum masuk? Iya, belum. Oh iya. Ini MFK ini sudah ada nih. Sertifikat MFK ini Winarsih? Iya, punya saya, dok. Lah ya ini sudah ada. Oke. Sertifikatnya udah ada. Iya. Kalau K3 belum? K3 belum ada. Nah itu harusnya diusulkan ya K3.
Nggih, dokter. Terus PPI PPI belum juga, belum ada. belum. Nah, ini bisa nggak diusulkan apa pakai dana BLUT biasanya? Saged dokter, nanti ada pendanaan dari BLUT. Pakai BLUT bisa? Nggih, saged. Oh iya. Kalau MFK sudah ini masuk udah sertifikat. Toh. Oke. Bukti evaluasinya apa ini? Evaluasi Apa yang dievaluasi? pelaksanaan pendidikan evaluasinya, dokter. Maksudnya? Ya, Oh, berarti setelah jenengan pelatihan, siapa ini yang dievaluasi? kalau habis pelatihan, Ya, sosialisasi dan ini siapa? Yang sudah pernah dievaluasi siapa? dilakukan. Maksudnya gini dok, kalau habis pelatihan ya, Mm-mm. misalnya kita pelatihan K3, terus itu Mm-mm. kita laporkan ke puskesmas, terus kita Mm-mm. lakukan sosialisasi, terus kita Mm-mm. ajukan tim, terus Mm-mm. habis itu baru merencanakan programnya kemudian itu dok. Maksudnya gitu dok. Mm. Misalnya Iya. ini Bu Winarsi Heeh. habis pelatihan MFK, itu Ya, dievaluasinya apa Bu? evaluasinya sudah dilakukan. Evaluasi setelah dilakukan pelatihan, Mm-mm. berarti nanti kita sosialisasikan kepada teman-teman Puskesmas Warurejo Mm-mm. tentang MFK. Mm-mm. Terus? Setelah itu berarti Maksudnya yang dievaluasi itu yang habis latihan itu loh maksudnya yang di sini. Izin bantu jawab, Dok. Ya, Ya, yang dievaluasi berarti yang mengikuti pelatihannya, Dok. Yang dievaluasi ya, apakah yang didapat ketika pelatihan diterapkan di puskesmas atau tidak. ya. Dilaksanakan sepenuhnya apa sebagian besar, apa sebagian kecil atau tidak dilaksanakan. oh iya, ini di bukti evaluasinya saya sudah buat, dokter. Ya, ya. Ini evaluasi siapa? Ini berarti kan ada beberapa eh, oh iya, ada MFK, ada simulasi kebakaran, ada simulasi apa BHD, berarti Ya. Yang karyawan, dokter. yang Yang mengevaluasi kepegawaian, Dok. Ini yang tanda tangan Pak Aris. Nggih, Maksudnya gini nanti dibuat ya. Jadi Bu Winarsi nggih. habis oh pelatihan nggih, MFK atau pelatihan USG atau pelatihan nggih, apa, itu dievaluasi satu, sertifikatnya udah dibuat belum? Yang kedua sudah disosialisasikan belum sama teman-teman? Kemudian yang tiga dalam pelaksanaan dia mampu mengerjakan hasil pelatihannya enggak gitu. Yang gitu-gitulah ya. nggih, dokter. Jadi jadi maksudnya evaluasi ini orang yang setelah dikirim pelatihan dia pulang itu hasil dari pelatihan itu yang dievaluasi gitu ya. Misalnya Nggih, sertifikatnya, nggih, kemudian dia mampu sosialisasi enggak, kemudian dia melaksanakan enggak ketika hari-hari gitu-gitu lah ya. Kurang lebih nggih, evaluasinya begitu. nggih, Nah, kalau misalnya nggih, dokter. ketika dia tidak melakukan apa-apa, di situ kan ditulis bukti tindak lanjut perbaikan berdasar hasil evaluasi. Maka ketika dia tidak menerapkan apa yang hasil evaluasi, nah itu dilakukan pembinaan gitu-gitu loh.
Ya, maksud dari EP ini tuh gitu. Nggih, dokter. Ya, nanti dibuat terus diupload ya. Nggih, dokter. Insya Allah siap. Oke, yang tim audit ada? Audit internal Ada. mana? Tadi pindah ruangan dok ke TKSD. Sebentar dokter, dipanggil dulu. Ya, kalau Di yang itu, TKSD. kalau yang etik, Dilam etik Sudah ada ada? dokter. Sudah ada dok. Ya mana? Saya dok, Oke, ada Dilam etik di situ. ada dok. Kebetulan kemarin pas laporan dilematik saya ambil 2 contoh ya dok. Maaf itu yang tanggal yang nomor 1 itu sebenarnya kejadian bulan Juli. Nggak apa-apa. Itu Kejadian apa kejadiannya itu? ada balita yang menolak imunisasi. Menolak imunisasi Menolak dok saat imunisasi. posyandu. Terus penanganannya gimana? Terus yang bulan penanganannya kita kerjasama dengan lintas sektoral. Kebetulan diadakan di bulan Juli juga dok. Mm-mm. Jadi kita kerjasama dengan Danramil sama Kapolsek Oh dok. gitu. Dan melibatkan desa. G. Pak Kepala? Pak Gimana, Kepalanya? Kepala puskesmasnya? Ikut enggak? Maksudnya gini, ikut dok. Ikut. Oh ini ya yang G. imunisasi. G. Oke, Oh di pertemuan Linsek ya? G dok yang di bulan Juli. Oh, sebentar ya saya ada telepon. Sebentar saya ada telepon. Nerima telepon sebentar ya. G dok. Oke, kita lanjut. Tadi etiknya tentang imunisasi ya, Bu? G dok. Sama Menolak satunya imunisasi ya? tentang ini dok, tentang rujukan di puskesmas. Yang pasien ingin dirujuk tapi hasil pemeriksaan dokter tidak memerlukan rujukan. Itu terjadi kemarin di bulan September. Oh, rujukan. G. Rujukan pasien TB. Bukan dok, kemarin kejadiannya tentang mata kalau nggak salah dok. Kebetulan kan ini pasien melapor ke link lapor gubernur ya dok. Jadi Oh. ditindaklanjuti
di Minlok di bulan September juga. Dia nggak mau dirujuk atau gimana? Hasil pemeriksaannya tidak memerlukan rujukan, Dok. Hasil pemeriksaan dari Tidak pasiennya. memerlukan Pasiennya rujukan, tapi nggih, dia minta dirujuk. minta dirujuk, nggih. Sakitnya apa? Dok, minta bantuannya ke Ya dok izin menjawab, itu untuk kasus waktu itu kan kebetulan saya di BP dok. Waktu itu kasusnya kan pasien itu meminta rujukan, tapi waktu pemeriksaan itu hasilnya katarak senilis imatur. Namun dari keluarga memaksa untuk dibuatkan rujukan, kemudian setelah diperiksa dulu. Katarak senilis imatur dok. Oh iya. Terus akhirnya? Nah kemudian setelah itu setelah pasien pulang ternyata ada. Akhirnya saya berikan rujukan, namun saat itu memang dari keluarga ada Aduan. pengaduan ke gubernur. Ada pengaduan ke lapor gubernur waktu itu, iya. Terus sudah selesai sekarang? Sudah dok, karena waktu itu juga akhirnya saya kasih rujukan dok ke pasiennya. Cuma waktu setelah itu saya jelaskan juga dok untuk ininya, alurnya. Oke, untuk yang imunisasi itu bahasnya di Linsek ya Bu? Dok. Dok, dikasih tahu tentang pentingnya imunisasi. Ya, oke. K3 sudah ada? K3 sudah ada? Iya dok. K3, oke. Program K3 udah dibuat Pak ya? Sudah dok. Sudah. Apa programnya Pak? Ya, berarti ada pemeriksaan kesehatan, terus untuk identifikasi resiko, imunisasi, imunisasi karyawan juga, Ya. Imunisasi hepatitis dok. Imunisasi hepatitis. Oke. Terus kegiatan evaluasi ini udah ada ya? Oke. Pemeriksaan berkalanya di situ berapa kali ke staf? 2 kali dok. 2 kali, maksudnya 2 kali apa? Izin menjawab gitu dok. Untuk pemeriksaan berkala karyawan 1 tahun 2 kali. Dibarengkan dengan kegiatan kebugaran karyawan. Yang diperiksa apa aja? Yang diperiksa berarti untuk tekanan darahnya, nadi, sama gula darah, IMT-nya, kolesterol
senam karyawan, Dok. Senam karyawan ada anggarannya. Untuk apa? Instruktur senamnya kan ada, Dok, untuk bayar Oh instruktur gitu. senamnya kita nggak punya instruktur gitu. Sama Instrukturnya. untuk Terus apa lagi, Pak? Yang Ruka masuk dimaksud ke anggaran network. yang sudah dijalankan terus marokot sama senam gitu. Seperti itu, Dok. Instruktur senam ya? Iya. Sama makan minum yang untuk itu kan ada untuk tubuh. Untuk tingkat daftar risikonya itu. Ya, ada. Ini ada analisis saya sedang, rendah, tinggi gitu, Dok. Ya. Sudah dibuat ini, sudah dibuat mitigasinya. Misalnya untuk kalau ada apa namanya resiko ini, terus cara penanganannya gimana gitu udah dibuat Strategi belum? penanganannya, Dok. Ada, Dok. Sudah ada, Dok. Di mana? Ada. Misalkan ada karyawan yang risiko infeksi, yang ikhlas. Misal Terus ya. COVID aja, Dok. Itu berarti dibuat ya yang itu ya, yang COVID ya. 2020, 2021. Enggak apa-apa, enggak Oh, gitu. apa-apa. Itu yang dari Ya, terus Dok. dilakukan konseling. Jadi itu dibikin Oke. Laporan ya terpapar penyakit Oke, tahun infeksi. 2020 awal itu yang kena isolasi mandiri 5 orang. Boleh. 2020 Terus ada akibat kerja gitu ada enggak? Untuk Yang akibat kerja? belum ada, Dok. Belum ada, Dok, untuk sakit atau kecelakaan akibat kerja belum Kalau ada. yang kekerasan? Tidak ada. Kekerasan selama kerja tidak ada, Dok. Enggak ada ya. Kekerasan lidah? Mungkin itu ada, Dok. Cuman kita nggak dilaporkan ke atasan. Oh iya. Oh iya, sakit hatinya. Itu yang COVID dilaporkan ya, Pak Ini, ya? Dok, nanti koordinasi dengan teman-teman di medis. Ya, kan juga pernah dikonseling toh? Konselingnya suruh isolasi, Dok. Ya, maksudnya ada konseling oleh dokter gitu toh? Di konseling dokter supaya isolasi, supaya apa? Ketika pemeriksaan pertama itu kan ada konselingnya. Dok, ada. Ya, itu dibuat nanti diupload di dokumen 136D. Oke, terus audit internal ada ya? Halo, ada Pak. Ya. Bu Sinten namanya? Perkenalkan Ibu Siti Suherni, Pak. Di mana ininya? Sebagai tim ketua audit, sebagai perawat. Di admin apa di UKP? Ikutnya UKM sama UKP. UKM sama UKP, oke.
Gimana Bu cerita? Audit internal diceritakan. Iya, izin menjawab nggih Pak Dokter. Iya. Terima kasih. Saya sebagai ketua tim audit, di sini tugas dari tim audit adalah satu, merencanakan program dari tim audit selama 1 tahun. Terus kedua, pengumpulan data. Terus ketiga, menganalisis atau menganalisis dan memprioritaskan masalah. Terus ketiga, ulangi nih Dok. Satu itu saya menyusun rencana program audit selama 1 tahun. Terus kedua pengumpulan data. Ketiga menganalisis hasil audit. Dan ketiga membuat laporan. Untuk dari tim ada 7 orang. Di awal tahun kami melakukan pertemuan untuk menyusun rencana audit selama 1 tahun. Di situ kami merencanakan namanya apa? Bukan. Apa? Merencanakan mau diadakan berapa dalam 1 tahun itu berapa yang mau diaudit. Terus dalam jadwal. Oh iya, jadwal audit. Terus kedua menyusun instrumen audit. Ketiga dari menyusun instrumen audit, menyusun instrumen. Terus setelah menyusun, kemudian kami dari tahap kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu kami kan dari proses yang pertama kan membuat undangan untuk yang mau diaudit. Nah, itu kita memberikan undangan kepada yang mau diaudit. Setelah kemana, Bu? Dalam memberikan undangan pemberitahuan apa undangan? Iya, pemberitahuan kalau mau diaudit kepada ke tim ya yang mau diaudit, mau rencana mau kapan. Terus setelah memberikan pemberitahuan, terus kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dari observasi, bisa dari menelaah dokumen, terus analisis. Terus setelah melakukan pengumpulan dokumen, kita tahap ketiga yaitu menganalisis dari hasil audit. Setelah dianalisis, kalau memang kita banyak melakukan audit, berarti mungkin memprioritaskan dari masalah-masalah yang ada yang ditemukan. Setelah itu kita membuat laporan, dan laporan itu dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan PJ Mutu, dan disampaikan juga kepada tim yang diaudit. Itu Pak Dokter. Kalau ngaudit unit itu langsung direkomendasi saat itu apa nanti? Kalau yang bisa direkomendasikan saat itu Dok. Saat itu. Tapi kalau memang perlu waktu nanti untuk menyelesaikan. Kasih. Untuk menyelesaikan diberi berapa waktu? Biasanya 1 minggu atau ada yang 2 bulan, tergantung nanti hasil dari audit, Dok. Tergantung kasusnya. Oke. Udah pernah rapat tinjauan manajemen? Sudah. Yang undang siapa? Ya, Dok. Yang undang. Yang mengundang PJ Mutu. Oh, enggak KTU ya?
PJ Mutu. PJ Mutu. Boleh saya luruskan, dokter? Itu nanti kalau hasil audit itu nanti akan dilaporkan ke kepala puskesmas. Habis setelah selesai dilaporkan sampai PJ itu sebelum ke PJ itu ada pembahasan di RTM, dok, dan itu diundang dari mutunya, dok, PJ mutunya untuk bahas di RTM-nya, rapat tinjauan mutu. Undangan Itu, dok. RTM. Oh ya, ini yang Iya, undang mutu ya? Iya. Ya. Kalau rapat UKM yang undang siapa? Kalau rapat UKM gitu. Rapat apa, dok? UKM. Suka ada rapat-rapat UKM, UKP, itu sendiri-sendiri ada nggak? Nah, kalau ya, saya jawabnya UKP-nya, dok. Karena saya UKP. Kalau rapat UKP itu kan ada rapat UKP sendiri. Itu yang bertanggung jawab adalah PJ UKP. Tapi yang kalau yang di unit itu yang mengundang kepala ruang, dok. Kepala ruang minta izin PJ UKP itu, dok. Terus tapi undangan itu undangan apa tuh rapat UKP-nya itu dari kepala puskesmas, pemberitahuan dari KTU berarti. Oh iya. gitu. Nah ini yang mutu kok dari mutu? Kalau dari mutu Pak Aris dari mana Pak Aris? Pak Aris diem aja. Boleh aja, tergantung disepakati situ ya. Kalau mau yang undang masing-masing pokja atau ketua mutu ya seragam gitu semua. Kalau mau diseragamkan semua rapat apapun di puskesmas itu yang undang dari KTU, nah itu bagus lagi ya. Jadi disepakati aja di situ, tapi satu lini gitu. Jadi misalnya yang undang mau KTU semua itu lebih bagus karena supaya terkoordinasi semua gitu. Terus kalau rapat tinjauan manajemen yang mimpin siapa? Yang mimpin PJ Mutu, dok. Ya, PJ Mutu. Karolinsek yang undang siapa? Yang undang kecamatan, dok. Yang undang kecamatan. Yang mimpin? Oke. Yang mimpin juga dari camat atau yang mewakili. Oh, Karolinsek gitu. Untuk Linsek Lokmin. Oh ya. Oke. Linsek Lokmin ya. Daftar hadir sudah ada belum? Daftar hadir sudah ada, ATM ya. Kalau Lokmin minggu keberapa? Kalau secara teori sih awal ya, minggu pertama, dok. Cuma kadang kita realisasinya tidak sesuai dengan teori. Kalau rapat pokja? Sebelumnya. Rapat pokja itu seminggu sebelum Lokmin. Ya. Jadi rapat pokja minggu pertama. Biasanya. Rapat Lokmin minggu kedua. Rapat Linsek minggu ketiga gitu ya. Dibuat sistem gitu. Iya. Sudah dibuat tuh. Ada pertanyaan? Saya mau tanya yang tadi, dok, yang TBAK, dok, boleh? Apa? Yang S-bar TBAK, yang TBAK-nya tidak ada, itu maksudnya TBK, tidak ada advice-nya berarti, dok? Tidak ada? Advice. Iya, enggak ada. Saran. Ya, TBK itu kan kalau perawat datang, ada pasien datang, dokternya enggak ada. Ditulis S-nya
sakit lutut misalnya, background-nya kenapa? Karena habis jatuh. B. Asesmennya apa? Asesmen perawat. Gangguan gerak pada lutut akibat apa gitu kan. Terus asesmennya misalnya kompres air hangat. Lah itu telepon ke dokter. Nah itu baru ini setelah telepon main TBK. Apa yang disampaikan dokter? Oh, kasih asam-asam itu ditulis. Ya, kan untuk meyakinkan apa yang kita tulis ini kan diulangi oleh perawat itu ke dokter. Dok, betul asam-asam 3 kali 1. Nah, itu ditulis lagi sama perawatnya itu gitu loh. Nah, besok dikonfirm ketika ketemu dokternya. Ini dok yang kemarin gitu, maksudnya gitu. Ya. Ya. Berarti yang ditulis yang dokter sarankan gitu. Ya, yang gitu. Yang bukan rujukan loh ya ini loh ya. Nggih. Kalau rujukan yang udah tadi udah betul itu yang rujukan. Yang ada S, B, A, R, tebak gitu udah betul. Ya. Kalau yang itu sebenarnya tadi sudah ada dok yang TBK tapi saya di situ nulisnya advice dok. Oh, advice-nya cuma apa gitu perasaan ya? Iya cuma tadi. 1 kata ya? Beberapa kata sih dok tadi. Apa kata-katanya? Aduh, lupa tadi. Ada yang diulang nggak? Maksudnya kalau misalnya dari advice itu dokter mengatakan asam-asam gitu. Sepertinya observasi Pak ya tadi. Dok. Iya. Atau dokter mengatakan observasi. Tapi cocok sama yang saya ceritakan ini enggak? Oke, jadi itu S-bar, situasi background assessment, advice gitu kan? Observasi gitu dok, dari perawat atau bidannya, terus iya advice dari dokternya. Oke. Ya, misalnya dokter mengatakan observasi gitu toh. Ya, ditulis lagi di bawahnya. B-nya ini kan. Tulis kan belum dibaca sama perawatnya B-nya. Observasi, Dok. Ini observasi ya, Dok. Ya. Gitu kan. Lah baru besok berarti semacam percakapan gitu, Dok. Iya. Ya itu tadi kalau ada perawat dapat pasien kan dikonsulkan ke dokter, dokternya ngomong apa kan kita ulangi gitu. Ketika kita ngulangi itu ditulis lagi gitu loh maksudnya. Dong nggak maksudnya? Paham dok. Ya, jadi apa yang diomongkan dokter ditulis, apa yang diomongkan perawatnya ditulis, besok dikonfirmasi gitu. Kan suka kalau nggak ditulis lagi kan suka salah, keliru pendengarnya gitu. Oke gitu. Terima kasih. Hari ini saya cukup sekian ya. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ya. Soalnya saya ini mau ke Rembang. 2 hari, besok saya berangkat ke Tegal itu dari Rembang. Hari Kamis. 12-an. Hati-hati di jalan dok. Oh ya untuk itu, saya mau itu dok. Yang nanti 3 titik ya, bab 3 itu berarti kami siapin ya dok. Siap dokumennya juga dok, atau cuman simulasi aja dok? Kalau bab 3 dokumennya kan bisa dilihat nanti. Oh siap dok. Ya, bab 3 sama bab 4. Bab 4 pun itu hanya berapa aja. Itu disiapkan dokumennya. Yang asli sama nanti akan saya lihat yang diupload. Terima kasih dok, nanti kami siapkan dulu. Ya. Oke. Itu saya cukupkan hari ini ya. Nah, maaf kalau ada khilaf-khilaf. Pantun. Sampaikan mau salam dikasih pantun dulu. Oh, monggo. Mana yang ngasih pantun nggak kelihatan? Iya sebentar, ya Pak, sebentar Pak, ini ada PJ pantun. Oh, PJ pantun. Maju berdiri aja ya. Yo. Ada Pak sedikit pantun. Terima kasih.
Masuk ya Allah, saya cakep. Ulangi ya. Ada pantun. Mangan kupat karo santen. Terima kasih. Makasih. Ulangi ya. Mangan kupat nganggo santen. Mbok menawi kula lepat nyuwun ngapunten. Nggih, sami-sami. Wonten lepat Beli kekian dan sebentar satu lagi ya, Dok. Beli besok harus makan kupat berarti ini. Oh, siap, Dok, siap, Dok. Nanti di tempat saya ada kupat dengkel supaya Pak Endri itu jalannya lebih cepat gitu, Pak. Gitu. Ini ngomong ketupat toh. Ini kupat Pak Alem, Pak. Iya. Enggak, canda ya. Kikil, Pak. Monggo, dilanjut. Nggih, sama, Dok, sama kita juga bercanda. Beli kekian ke tempat Bu Asih. Sekian dan terima kasih. Matur nuwun, Dokter. Nanten nggih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tindak, Dokter. Semoga selamat di jalan dan semoga hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua, Pak Dokter. Ngapunten kita banyak kekurangannya, mohon dibimbing sepenuh hati. Matur nuwun, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.